Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang Kakak semuanya. Kita Oh, selamat bergabung siang. di kelas 14 diseminasi Kabupaten Rokan Hilir, kegiatan diseminasi PKG PJOK. Jadi sebelumnya ini di kelas 14 hampir 80% kawan semua nih. Jadi Kak, ini dalam kegiatan ini saya sini ditunjuk sebagai fasilitator pada kegiatan ini. Fungsi saya di sini bukan sebagai guru, bukan menggurui kakak-kakak di sini. Kita di sini hanya berbagi pengalaman. Saya memfasilitasi kegiatan kakak-kakak, mendampingi kakak-kakak berproses pada kegiatan PKG PJOK ini. Di tujuan kegiatan ini, pertama sudah jelas sekali, ini untuk peningkatan kompetensi. Ini salah satu dari 12 kegiatan atau program unggulan dari Kemendikbud, mulai dari kegiatan guru penggerak, kalau di mapelnya ada PJOK dan bahasa Inggris, ada PKG-nya, dan itu ada Litnom, dan ada beberapa kegiatan lainnya. Jadi PJOK ini salah satu kegiatan unggulan atau program unggulan yang ada di Kemendikbud saat ini. Untuk kita PJOK, guru PJOK khususnya, jadi kita sudah lama sekali, apalagi di wilayah Rokan Hilir khususnya sudah lama sekali, rekan-rekan dari yang ngajar di SD atau SMP sudah lama sekali kita tidak mendapat pelatihan kegiatan, khususnya kegiatan pembelajaran. Jadi ini peluang emas atau peluang besar sekali kita untuk mengupgrade ilmu kembali. Jadi pada kegiatan ini kita diajarkan bagaimana kita mengarah kepada paradigma atau esensi baru kegiatan PJOK, pembelajaran PJOK kita yang sebenarnya. Oke, Kak, jadi satu lagi, pada kegiatan ini mungkin bentrok sama kegiatan PPG, Kak, yang piloting tahap 2 dan tahap 3. Jadi Kak, untuk kegiatan ini tidak berpengaruh sama kegiatan PPG, Kak. Jadi untuk persoalan waktu kita di dalam kelas, khususnya kelas 14 diseminasi PJOK Rohil ini, untuk waktu bisa kita diskusikan sama-sama, nanti kita akan ada kesepakatan kelas. Jadi di PKG ini, walaupun kita semua kenal, saya panggilnya Kak untuk penyetaraan, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semuanya sama, tidak ada guru SD, SMP, atau SMA, kita sama-sama di sini, sama-sama berproses. Jadi untuk persoalan waktu tadi, untuk kegiatan PKG PJOK ini waktunya lebih fleksibel. Waktunya lebih fleksibel tergantung kepada kesepakatan kelas. Ketika Kak ada yang jadwal siang padat atau sore padat, kita bisa nanti kondisikan waktu di pagi boleh. Kalau pagi nggak bisa kita boleh siang, boleh sore. Kalaupun memang harus malam tidak masalah malam. Cuman pada kegiatan ini baiknya ini karena awal baiknya kita menggunakan laptop karena nanti beberapa aplikasi atau tools pembelajaran itu dia menggunakan laptop. Jadi untuk hari ini awalnya menggunakan handphone tidak masalah. Cuman nanti akan ada kegiatan atau tools-tools pembelajaran yang menggunakan laptop. Sebelum saya mulai ada pertanyaan Kak, silakan. Silakan resen Kak kalau ada. Halo? 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 Nggak ada yang bertanya. Tidak ada Kak? Ya. Cukup? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Silakan. Bisa kita lanjut. Kita lanjut? Lanjut. Oke, cukup. Ini hari ini Kak kita ada, silakan Cik Gu Bartik, Kak Arifin silakan. Silakan Kak. Nggak kedengaran Kak? Nggak kedengaran suaranya Kak? Hidupin mic-nya, Bang Arifin. Waalaikumsalam, silakan Kak. Masih agak kabur. Gini Pak Dep Bang Arifin asik mau nanya aja. jagung rupanya. Halo, Pak Deprijon, saya mau bertanya ini. Untuk PKG ini, untuk prospek ke depannya ini,
untuk guru olahraga ini, apa ini Pak Deprijon? Oke, Kak Ripin. Prospek gimana nih arahnya nih? Nah, ini PKG itu dia berhubungan dengan sertifikasi atau guru penggerak atau kayak mana ini? Ini kita kan Oke. tahu juga kegiatan ini bersifat apa? Apakah ini bisa, kalau kulihat dari sini kan hanya untuk mentor aja kan gitu. Kalau untuk dia rapot dari PMM kan nggak ada, kita belum tahu ini kemana arahnya gitu. Oke. Baik, gini, Kak. Jadi untuk kegiatan ini, PKG ini masuk ke dalam kegiatan PKB, program kompetensi berkelanjutan. Jadi untuk penyetaraan apakah PKG ini sama dengan guru penggerak atau sertifikasi atau PPG, guru penggerak kan goalnya tidak mengikuti kegiatan atau mengisi jurnal pada kegiatan PPG. Mereka hanya mengikuti UKIN dan UP saja. Namun pada kegiatan PKB, khususnya di PKG PJUK ini, arahnya belum sampai ke sana. Sejauh ini kebijakannya belum sampai ke sana. Cuman yang jelas ini untuk sertifikat yang dimaksud Kak Ripin tadi pada PMM kita dapat sertifikat 122 JP. Secara sertifikat itu untuk poin di SKP itu bisa untuk memenuhi poin 1 semester ya Kak. Jadi secara poin untuk yang ASN untuk SKP di PMM bisa memenuhi 1 semester. 1 sertifikat kegiatan diklat ini saja. Jadi untuk kelanjutannya, karena dia judulnya PKB, mungkin di tahun 2025 masih ada lagi, karena untuk kegiatan ini tidak semua rekan-rekan guru olahraga yang mengikutinya. Mungkin program dari Kabid Dinas Pendidikan, bisa saja kakak yang sekarang mengikuti diklat ini menjadi fasilitator atau narasumber pada kegiatan seperti MGMP atau KKG di rayon masing-masing, itu sih. Iya. Oke, Kak Ripin. Jadi satu lagi Pak Deprijon, terus untuk kegiatan PKG ini dia daring atau ada pertemuan virtual yang berbentuk? Kalau di Sumatera Utara saya lihat ada orang itu 1 bulan itu kegiatannya di satu ruangan kalau di Sumatera Utara. Nah, kita ini sifatnya kemana, daring atau ada pertemuan lanjutan? Karena kegiatan ini kayaknya ada 3 bulan ini kalau menurut dari berita acaranya. Ya benar. Jadi Jangan Pak Habibie. Jadi kegiatan kita ini ada 3 bulan, jangka waktunya lamanya 3 bulan. Cuman secara kalkulasi untuk kegiatan tatap maya seperti kita sekarang ini kita kurang lebih 3 bulan tuh ada sekitar 19 kali tatap maya atau kegiatan daring. Kegiatan luring atau luar jaringannya nanti kita tidak seperti guru penggerak. Kalau guru penggerak di setiap lokakarya aja ketemu. Kalau kita nanti dikalkulasikan nggak? Kita dikalkulasikan 7 hari berturut-turut di minggu ke-6. Tepatnya kalau nggak salah saya kita mulai di tanggal 27 Oktober. 27 Oktober sampai 2 November kita dikumpulkan semua peserta diseminasi PKG PJUK Rukan Hilir di satu tempat. Kalau kita yang wilayah Bagan Sidembah Raya di SMP Negeri 2 Bagan Sidembah, paket B. Jadi dikumpulkan selama 7 hari di SMP Negeri 2 nanti. Kalau persoalan lain-lain nanti selama kegiatan kita daring yang 19 kali ini akan ada pergantian uang pulsa atau uang daringnya itu kalau nggak salah saya per bulan 150.000. Jadi kegiatan kita 3 bulan kalkulasinya 450.000 untuk kegiatan daring. Jadi akan ada pergantian. Nanti orang Kak Ripin kan dari Basira. Kalau ada bukti pembelian dari SPBU, pembelian minyak, nanti bisa diganti uang transportnya sampai ke tempat kegiatan. Dan tuh pada saat kegiatan nanti akan ada uang gimana ya, honor kegiatan lah jatuhnya, honor kegiatan selama 7 hari itu tadi. Sebenarnya kegiatannya 5 hari, cuman dihitung 7. Hari pertama itu hari kedatangan, 2, 3, 4, 5, dan 6 kegiatannya, hari ke-7-nya hari kepulangan. Gitu kan. Oke. Mudah-mudahan mengerti Pak Deprijon. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi Kak Agung tadi apa Kak? Gimana? Kita Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak John, mana ya Pak John? Apabila Ah. kita dapat panggilan PPG Plotting 3, ini kan sudah dimulai. Iya. Dan kita juga dipanggil untuk PKG nih. Iya.
Wah, jadi gimana Pak John untuk tahap-tahap selanjutnya Pak John? Apakah saya mengikuti dua-dua? Apakah memilih salah satu? Halo Pak John. Udah balap pergi nih Pak ya. Oke, sorry Kak Agung. Baik, tadi ya untuk terkait kegiatan PPG, Kak Agung Iya. dipanggil piloting ya, piloting tahap 3 ya. Iya. Oke, untuk piloting tahap 3 sebenarnya kegiatannya ini piloting kan kakak berproses pada LMS untuk mengisi jurnal ya, jurnal 1, 2, dan 3 ya. Iya. Yang Kak Agung khawatirkan di bagian mananya? Ya gini Pak John, kan kita kan bukan ya jujur aja ya, kita olahraga mengerjakan PPG ini kan gimana ya, susah lah kan gitu, apalagi Oke. ditambah dengan pekerjaan PKG lagi kan gitu Pak John. Oke, jadi gini kayak seluruh kakak peserta yang kelas 14 nih yang menentukan lulus tidak lulus kebetulan saya, yang menilai kegiatan juga saya, yang menilai tugas saya. Intinya gini aja, kakak-kakak buat tugas yang diminta di LMS, persoalan penilaian kasih silakan berikan kepada saya. Jadi kakak berproses saja, kita aman aja, kita enak kan. Jadi persoalan waktu dan PPG kita kondisikan. Kalau persoalan nilai aman. Terima kasih Pak John. Nah, gini kan enak. Oke, yang penting kita berproses sama-sama dalam ini. Siap Kak ya? Siap Pak John, siapa John? Siap, oke kita coba. Siap bendahara atau sekretaris dia di Igornas? Lupa aku. Nggak ada, nggak dipakai di Gornas. Jangan gitu, nggak boleh dihilangkan ya, nggak boleh. Oke ya, kita mulai Kak. Hari ini kita ada 2 modul, ada 2 materi, 2 JP. Yang pertama kegiatan kita yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi ini selalu kita pakai nanti ketika kita mulai kegiatan. Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini pengenalan saya, tadi sudah cukup kenal lah, atau ada yang belum. Saya Devrizon Gusman, sekarang saya ngajar di SDN 026 Bangko Permata, di Kecamatan Bangko Pusako. Cuman kenapa saya dapat di Bagan Sinembah, karena mungkin dulu saya lama domisili di Bagan, jadi rekan-rekan yang ada di ruangan ini semuanya kawan nih. Jadi perkenalan dirinya itu kita sama-sama proses, Kak, jangan takut tidak lulus, jangan takut salah. Pembelajaran kita di sini pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa. Silakan sampaikan pendapat, apa yang menurut kakak-kakak cocok, sampaikan saja, tidak ada salah atau benar dalam ruangan ini. Kita berbagi pengalaman, sama-sama berproses. Saya hanya mendampingi proses kakak-kakak dalam ruangan ini. Oke. Sebelumnya saya juga mau kita sama-sama proses. Kakak-kakak silakan tulis nama kakak-kakak di kolom chat, sertakan nama satu benda, boleh benda apa aja, mau benda hidup, benda mati, yang menggambarkan kakak-kakak. Misal Kak Agung, bendanya misal pohon pisang, kenapa pohon pisang, jelaskan. Oke, silakan kakak di kolom chat. Oke, kolom chat silakan berproses di kolom chatnya. Ada Kak Gail. Oke.
Oke, hampir sudah semua. Ada Kak Ripin Fluid, Kak Iqbal meja, Kak Agung dompet, Kak Sigit bola, Kak Denny merah, Kak Perdi jam, Kak Kolam Jumiati renang. pohon kelapa, Kak Gail sapu. Ini agak ada yang unik nih. Kak Denny boleh kasih penjelasannya Kak? Merah. Alasannya Kak? Silakan open mic Kak Denny. Nggak ada sih Bang, karena saya fans MU. Oh, oke. Karena fans MU, setan merah ya. Iya benar-benar Pak. Baik. Benda Ini ada Kak Sigit. masuk partai. Bola, kenapa Kak Sigit? Bola, Kak Sigit. Kenapa bola nih Kak Sigit? Karena kadang dibutuhkan orang banyak juga kan Pak. Satu bola itu dibutuhkan banyak, pokoknya itulah Pak. Menjadi rebutan ya? Satu untuk semua, oke. Kak Gail, sapu gimana nih? Judul sapunya nih. Silakan Kak Gail. Sapu, karena di depan ada sapu nih Kak, Oh, Deprijon. apa yang dilihat aja ya? Iya. Jadi sekalian mau bersih-bersih lah rencana ini Kak. Siap. Kak Jumiati yang pohon kelapa. Berasa hidup di pantai, Pak. Sejuk, Berasa dingin, di pantai. berguna untuk orang banyak. Oke, keren. Ini kayak di Jimit kita ada di emojinya bisa kasih apresiasi, bisa kasih tanda plus. Kita berproses untuk support kawan-kawannya. Oke. Kak Ripin tadi kolam renang apa peluit? Gimana nih Kak Ripin? Oh, peluit. Peluit. Apa tuh? Kenapa tuh peluit? Setiap guru olahraga harus punya peluit. Oke, siap. Ini Kak Iqbal meja ya, meja. Kenapa Kak Iqbal meja? Meja Jadi karena hari-hari selalu berhadapan terus sama meja, terbesit jadi tiba-tiba meja. Soalnya di depan ini, ya di depan ini meja semua ini. Oke. Pak Abrizon, meja semua di sini. Iya. Masih di sekolah ya. Masih di sekolah. Ferdi, gimana Kak Ferdi? Jam. Oke. Ya, kalau menurut saya Pak Deprizon, nah dalam hidup ini kita perlu namanya waktu. Semua diatur oleh waktu Pak Dep. Mulai dari waktu makan, tidur, bangun, sholat, bekerja, ya itu waktu jam. Terima kasih Pak Dep. Mantap Pak Ferdi Pak. Ini Kak Agung dompet. Wah, dompet nih. Waduh. Karena dompet tanggal tua Pak John. Lagi ya. apa John dompet John? Habis Sama kita. Curhat. Ya. Kak Asrul Lagi kosong Pak John. apa? Ada Lagi kosong dompetnya Pak John, makanya inget dompet aja. sama lah kalau kayak Iya ya. gitu. Kalau Asrul gimana Kak Asrul? Kelapa. Kelapa, lagi di bawah pohon kelapa juga sama kayak Bu Jumiati tadi Pak. Iya ya. Iya. Ini banyak pakai sawit gitu. Iya. Kak siapa Kak Suwardi? Nggak ada ngisi kayak ini Kak Suwardi. Silakan Kak Suwardi sampaikan langsung boleh. Pisang, oke. Kenapa pisang Kak Suwardi? Oh, kalau kita berenergi, kita sarapan pagi dengan pisang. Iya, betul. Ya, termasuk yang membagi suntikan energi lah Kak Suwardi berarti ya. Siap. Oke Kak, terima kasih udah berproses. Kita next slide. Ini agenda kita 90 menit. Ini ada materi orientasi sekitar 45 menit. Modul tatap maya 1 juga ada 45 menit. Kita sudah kenalan tadi. Fasilitator dan peserta sekitar 10 menit udah kita lewati. Selanjutnya tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Ini tujuan modul kita hari ini. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke. Selanjutnya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Menurut Kak, silakan tuangkan di kolom chat apa sih tujuan adanya pembelajaran atau pelajaran PJOK di sekolah menurut Kak.
Atau ada yang mau raise hand langsung sampaikan boleh, yang mau menuangkan di kolom chat boleh. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ada yang mau raise hand langsung? Silakan. Atau di kolom chat boleh. Silakan berproses di kolom chat ya, Kak. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke. Kalau mau riset langsung boleh. Mau menurut Kak Ripin, menciptakan bibit muda dalam bidang olahraga dan sehat. Oke, terima kasih Kak Ripin. Lanjut Kak Jumiati, membuat anak-anak lebih sehat. Oke. Next, ada lagi. Dalam bibit muda dalam bidang olahraga dan sehat, membuat anak-anak lebih sehat. Silakan Kak. Kak Denny, anak-anak menjadi aktif bergerak atau berolahraga memenuhi kebutuhan gerak anak dalam bentuk olahraga dan permainan. Oke. Kak Ferdi, menyeimbangkan antara kecerdasan akademik dan kesehatan fisik. Oke, good. Yang lain nggak, Kak? Ada lagi? Silakan Kak, di kolom chat saja. Kalau mau open mic langsung juga boleh. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kak Iqbal, mengedukasi pentingnya aktivitas berolahraga. Kak Suwardi, meningkatkan kesehatan dan disiplin dan tanggung jawab. Kak Agung, membuat anak selalu bahagia. Oke. Kak Sigit, memberikan pengetahuan kepada anak-anak agar mereka bisa memilih bakat mereka di bidang olahraga yang mereka inginkan. Oke. Ada lagi, Kak? Oke. Baik. Di sini Kak ada yang mengarah ke arah kesehatan, olahraga adalah kesehatan, olahraga membuat anak bahagia, olahraga adalah untuk memacu bakat mereka di bidang olahraga, olahraga untuk meningkatkan kondisi fisik, berarti mengarah ke kebugaran, mengedukasi pentingnya aktivitas olahraga. Ada Kak Denny juga tentang menjadi aktif bergerak. Oke. Kak, pada kegiatan PKG ini, kita akan diarahkan apa sih sebenarnya esensi pembelajaran olahraga yang ada di sekolah? Ada nggak yang sesuai yang menurut kakak-kakak sekarang? Jadi, apakah betul olahraga atau PJOK untuk prestasi? Untuk kakak-kakak? Menurut kakak betul nggak PJOK untuk prestasi? Belum. Belum, oke. Kak, menurut Kak Gel belum. Kak yang lain? Ada? Ada setuju kalau olahraga adalah prestasi? Ketika kita bilang olahraga adalah prestasi, pada faktanya di Indonesia ini ada tabel Asian Games. Asian Games tahun 1982 kita ada di peringkat 5. Di 86 kita turun di sekitar 10 besar, terus naik lagi di 83 di 5 besar, di tahun 64 kita 10 besar kembali. Bahkan di tahun 2006 kita pernah jeblok di 20 besar. Yang posisi kita di atas ini, yang di 2014 kita sebagai tuan rumah.
Jadi kalau kita beranggapan PJOK adalah kita membuat prestasi, kita di Rokan Hilir saja. Di Rokan Hilir terakhir kali Porprov 2 event Porprov tahun 2022 dan 2018 di Kuansing dan di Kampar ya terakhir. Kampar, Kuansing dan di Rengat. Kita masih bertengger di peringkat 2 terbawah di 3 event Porprov khususnya di Rokan Hilir. Jadi kalau kita beranggapan olahraga, dengan olahraga kita menciptakan prestasi, mengangkat prestasi bangsa, menurut modul ini, menurut kegiatan ini, itu adalah paradigma atau pandangan yang salah. Jadi PJOK itu bukan untuk prestasi. Oke, selanjutnya. Tadi Kak Agung ada sampaikan untuk agar anak bahagia. Berarti PJOK itu adalah hiburan. Ketika PJOK adalah hiburan, ketika anak-anak capek kegiatan lain, kegiatan pembelajaran lain, berproses, tiba-tiba di pembelajaran olahraga hanya sebagai hiburan. Oke, jika PJOK adalah hiburan, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah Indonesia. Kalau olahraga hanya hiburan, sepele sekali kegiatan atau pembelajaran olahraga atau pembelajaran PJOK yang ada di sekolah ini. Jadi, krisis identitas ini kita sendiri yang ciptakan. Kita yang menganggap bahwa kita adalah pembelajaran kita ini adalah hiburan, makanya orang menganggap pembelajaran kita adalah hiburan. Ketika mereka capek pembelajaran matematika, fisika dan lain-lain, mereka anak-anak disuruh olahraga untuk sebagai hiburan. Padahal judulnya kita adalah PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Oke, siap. Jadi ini kegiatannya. Kalau kita bilang PJOK adalah hiburan, itu kita mengecilkan atau membuat krisis identitas pada guru PJOK. Jadi kita bukan hiburan. Pembelajaran PJOK itu bukan hiburan. Oke, Kak. Yang kedua, tadi Kak sampaikan bahwa PJOK itu biar anak-anak sehat, biar anak-anak bugar, untuk anak-anak supaya bisa bergerak. Kalau kita menyebutkan bahwa PJOK ini adalah untuk membentuk kebugaran, kebugaran seperti apa yang kita bentuk? Sedangkan untuk kebugaran ada step-step yang harus kita lalui untuk mencapai bugar. Sedangkan kita olahraga untuk JP atau jam pelajarannya pada kegiatan kita di sekolah, pada kegiatan pembelajaran sekolah, kita hanya mendapat 2 sampai 4 JP dalam 1 minggu. Bagaimana cara kita membuat anak bisa bugar dengan 4 JP dalam 1 minggu? Bahkan yang 4 JP atau 3 JP tadi, 1 JP habis untuk anak ganti baju, 1 JP pemanasan, dengan 1 JP kita membuat anak bugar? Tentu saja tidak. Jadi seringkali bahkan pada kegiatan pembelajaran kita, PJOK khususnya, dipakai untuk gotong royong, dipakai untuk rapat, kita meninggalkan peserta didik rapat, meninggalkan peserta didik nanti memantau anak PKL misalnya di SMK, kegiatan-kegiatan yang lain, kita tinggalkan anak. Bagaimana caranya kita menyebutkan bahwa PJOK adalah untuk kebugaran? Tentu saja pendapat ini sekali lagi salah. Kita lanjut di yang selanjutnya. Tantangan utama atau tantangan utama PJOK. Jadi Kak, pada proses ya, kita tadi ada 3, PJOK itu bukan untuk prestasi, PJOK itu bukan untuk hiburan, PJOK juga bukan untuk kebugaran. Kita mulai arahkan kepada apa sih esensi PJOK yang sebenarnya itu. Tantangan utama kita sebagai guru PJOK, yang pertama kita krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Karena PJOK kan masuk ke dalam bagian kurikulum. Kita adalah pendidikan, PJOK adalah pembelajaran, PJOK adalah pendidikan. Ketika kita salah memposisikan diri, yang saya sampaikan tadi, kita menganggap ini adalah hiburan, ini adalah kebugaran, dan ini adalah prestasi, tentu saja kita tidak masuk ke dalam bagian kurikulum atau ke dalam proses pendidikan itu sendiri. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Jadi kita tidak tahu nih arah kita mau kita bawa kemana,
ketika kita mau buat prestasi, kita hanya dibagi waktu 2 JP, ketika kita mau buat kebugaran, kita hanya mempunyai waktu 2 sampai 3 JP dalam 1 minggu, ketika ini sebagai hiburan, sedangkan kita adalah pendidikan. Jadi terpandang sepele lah pembelajaran PJOK ini tadi. Yang ketiga, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi gini Kak, saya paham benar yang menjadi beban Kak, ketika saya bilang olahraga bukan prestasi, ada yang mengganjal sebenarnya ketika itu kita sampaikan. Sementara kita ada kegiatan O2SN, ada kegiatan Popda yang mau kita ikuti, ada prestasi sekolah yang mau kita angkat. Namun pada kegiatan, pada hakikatnya, ada esensi yang sebenarnya PJOK tidak untuk itu. Tapi kita sebagai guru PJOK dibebankan untuk itu. Kita karena orang beranggapan, awamnya orang beranggapan bahwa guru PJOK itu aktif, guru PJOK itu bugar, sehat, muda. Jadi semua kegiatan yang diminta oleh sekolah kita bisa menyelesaikannya. Mau itu nanti jadi bendahara, ketua panitia 17-an, mengkoordinir ekskul. Jadi kita terlalu fokusnya terpecah. Sedangkan esensi PJOK yang sebenarnya bukan itu. Esensi PJOK yang sebenarnya bukan prestasi tadi, bukan untuk kebugaran, dan bukan pula untuk sebagai hiburan, apalagi sebagai hiburan. Jadi kita fokusnya terpecah. Jadi pada kegiatan ini, apakah kita tidak boleh berprestasi? Pertanyaannya tentu saja boleh. Kegiatan yang kita mulai di sini adalah kegiatan intrakurikuler kita. Sedangkan ketika kita mau fokus kepada prestasi, ada kegiatan ekstrakurikuler nantinya. Ketika ingin bersosialisasi, ada kegiatan kokurikuler yang sekarang digodok pada P5. Jadi fokus kita kepada pembelajaran, kepada kegiatan intrakurikuler saat ini. Oke, Kak. Lanjutnya di sini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam memenuhi pelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. Jadi, Kak, ini PJOK yang sebenarnya itu adalah pembelajaran pada peserta didik. Jadi tidak ada yang lain. Apa sih tujuan adanya PJOK di sekolah? Tujuan adanya PJOK di sekolah sebagai pembelajaran kepada peserta didik. Esensi PJOK sebenarnya itu. Jadi ketika tanya, kita tidak untuk prestasi, kita tidak untuk hiburan, kita tidak untuk membugarkan. Tujuan kita adalah sebagai pembelajaran kepada peserta didik. Tujuan sebagai pembelajaran, dengan apa kita belajar? Ini di sini disampaikannya pembelajaran dan engagement. Engagement di sini bagaimana murid menyukai, lebih dari menyukai, dia merasa memiliki pembelajaran yang kita sampaikan. Nanti kita akan sampai kepada 3 suara, 3 pilihan peserta didik berbagi kepada peserta didik. Yang pertama voice atau peserta didik memilih. Setelah itu setelah mereka memilih, mereka akan merasa memiliki dan mereka akan bersuara. Voice bersuara, terus mereka akan memilih. Setelah mereka bersuara, mereka akan memilih, dan setelah mereka memilih, mereka akan merasakan bahwa pembelajaran ini adalah milik mereka. Jadi kita akan berproses nanti sampai kepada modul bagaimana prosesnya peserta didik menjadi yang tidak merasa memiliki. Oke, Kak Denny, tes. Kakak-kakak yang lain, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, jaringan Kak Denny Jelas. masih aman, Kak Denny, kawan-kawan yang lain masih aman? Aman. Oke ya, Kak, kita lanjut ya. Jadi di PJOK nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita peserta menjadi berbagi mengambil keputusan. Arahnya berbagi mengambil keputusan kepada peserta didik. Nanti kita sampaikan kepada mereka. Ketika besok atau minggu depan kita akan masuk di kelas mereka, kita akan sampaikan kepada mereka. Besok kita akan pembelajaran bola besar. Kita mau main apa anak-anak? Di situ mereka akan bersuara,
oh Pak main basket, oh Pak main voli, oh Pak main sepak bola. Itu mereka sudah bersuara dan memilih. Ketika mereka sudah memilih dan bersuara, mereka akan merasa memiliki, oh ini pembelajaran milik kami nih. Ketika sudah dipilih, oh pembelajarannya Pak kita sepak bola, udah sepakat di satu kelas sepak bola, oh kita besok passing ya, kita besok syuting. Kita akan mengarah ke situ, kita akan membawa peserta, kegiatannya tidak hanya fun saja, kita akan menjalin lebih kepada peserta, kita akan mengarahkan kepada peserta didik bahwa pembelajaran kita ini adalah keputusan kita bersama. Seperti itu juga pada kegiatan kita ini, saya serahkan kepada kakak, silakan diskusikan waktu, kapan akan kita ikuti atau kita laksanakan kegiatan daring berikutnya di jam berapa, silahkan diskusikan. Oke. Selanjutnya, ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi di PJOK itu tidak hanya involving itu dia hanya di satu kesatuan, tapi kita lebih kepada engaging. Engaging itu lebih mengarah kepada kita merasa keluarga, merasa memiliki, merasa lebih dekat, merasa ada keterkaitan, baik itu dengan guru, sesama peserta didik, guru dan peserta didik, dan kepada pembelajaran yang akan kita lalui. Setelah itu ada having fun dan enjoying. Awalnya mungkin sekarang siswa ketika melakukan gerakan olahraga, pembelajaran olahraga, mereka akan merasa senang. Tapi di luar rasa senang akan ada enjoying. Enjoying itu dia mulai merasa nikmat atau menikmati setiap kegiatan pembelajaran yang kakak-kakak laksanakan nanti. Jadi arahnya, oh dia merasa oh lebih senang nih. Kita di PJOK, kepada PJOK ini sebenarnya tadi Kak Denny sampaikan bahwa belajar bergerak, di kegiatan ini kita memang seperti itu. Kita dipaksa berpikir, dipaksa berbicara, dipaksa berdiskusi, dipaksa bergerak. Peserta didik gitu juga nanti. Kita pembelajaran pada khususnya di CP 2024 sekarang ini lebih detailnya lebih mengarah kepada kegiatan PKG ini. Jadi di CP itu yang lebih ditekankan adalah gerak motorik. Jadi kita belajar lewat gerak, kita bergerak, dengan bergerak kita belajar lewat gerak. Jadi setiap kegiatan, mau main voli, dia mau main sepak bola, atletik, kegiatan apa saja yang bergerak, dari situ kita belajar. Jadi kita tidak belajar main voli, anak-anak tidak belajar main sepak bola, anak-anak belajar bergerak. Jadi dengan bergerak mereka belajar voli, dengan bergerak mereka belajar sepak bola, dengan bergerak mereka belajar atletik, dengan bergerak mereka belajar olahraga-olahraga lainnya. Jadi pembelajaran itu tidak ke arah kecaburan. Jadi yang didetailkan bagaimana anak-anak bisa bergerak, mereka nanti bisa menikmati gerak, nanti kita akan sampai ke bagaimana sih modul gerak ada di modul 2 pada saat kita nanti luring, bagaimana cara kita membuat pembelajaran berdiferensiasi pada olahraga, bagaimana cara kita membuat perencanaan dalam atau RPP ataupun modul ajar dalam olahraga, bagaimana cara kita membuat asesmen dalam olahraga, nanti akan ada kita pelajari bagaimana proses bahwa pembelajaran ini memang bermakna kepada peserta didik. Arah goal tujuannya, kenapa harus enjoying? Tujuan akhir dari kegiatan ini kan digodok mulai dari awal namanya desain DBON atau desain besar olahraga nasional. Awalnya dari sana. Jadi akhirnya nanti bagaimana seluruh peserta didik di tahun 2040 di emas Indonesia, orang-orang tidak lagi ketika berjarak hanya 50 meter, 100 meter ke Alfamart memakai sepeda motor. Mereka akan berjalan kaki, nanti aman Kak Sigit. Nanti di LMS kalau kakak-kakak berproses di LMS akan ada semua materinya. Jadi nanti kita akan atau peserta didik nanti akan bergerak sepanjang hayat, menikmati gerak sepanjang hayat. Mereka akan merasa, oh harusnya aku bergerak nih. Dari cuma jarak 50 meter, 100 meter akan bergerak. Bahkan akan ada yang sekolahnya jauh, oh sekolahnya jauh, ke kelas sana kita harus pakai sepeda motor atau menggunakan sepeda. Kita harus bergerak berjalan kaki. Kalau menggunakan sepeda boleh sepeda yang digoes, berjalan ke sekolah. Jarak 50-100 meter, nanti kita menikmati, oh peserta didik, oh iya ya,
dengan bergerak kita menuju sehat. Jadi faktanya orang yang lebih banyak bergerak, masa hidupnya atau umurnya akan lebih panjang. Karena menurut penelitian di Jepang, mengapa waktu umurnya panjang 100 sampai di atas 100 tahun, di atas rata-rata di atas 95 tahun, karena mereka memang kegiatannya, kurikulumnya memang diarahkan bergerak. Jadi anak-anak SMA di Jepang itu ketika mereka lulus SMA, mereka akan menguasai minimal 2 cabur olahraga. Jadi itu juga yang mulai diwacanakan di sini. Kita nanti di modul 2 akan berproses bagaimana selama ini kita memberi pelajaran gerak kepada anak, baik itu melalui sepak bola, voli atau cabur lainnya, kita berada di posisi yang salah, perasaan kita. Kalau saya pribadi, kemarin saya berada di posisi yang salah, karena kita yang SD, untuk yang SD itu kita hanya fokus kepada gerak fundamental, nanti di SMP mereka akan mulai memilih, kakak-kakak juga akan melihat bagaimana bakat yang timbul dari peserta didik, kemana arah yang mau dituju, dan ketika anak-anak SMA itu akan mengarah kepada olahraga spesifik. Jadi fokusnya ke sana. Kita tidak lagi memaksakan anak yang tinggi harus main basket, anak yang tinggi harus main voli. Kita akan melihat bagaimana proses perkembangan anak. Cuman yang jadi PR besar, bukan PR besar sih, yang challenge-nya cukup besar adalah guru-guru SD, karena kita memulai dari gerak dasar fundamentalnya, dasarnya dulu kita selesaikan. Contohnya gini, ketika anak main sepak bola, kita langsung mengajarkan passing. Pada hakikatnya itu salah. Di Universe ada istilah Universe itu, kita balik. Kenapa tidak kita mulai dari berlari dulu? Ketika gerak fundamental atau gerak dasar larinya selesai, mereka akan bisa memilih, ketika mereka bisa lari dengan baik dan benar, mereka bisa milih cabur atletik, bisa milih basket, bisa milih sepak bola. Jadi kecaburannya nanti akan terlihat di SMP dan spesifiknya ada di SMA. Jadi gerak dasarnya kita mulai dari gerak dasar yang paling dasar sekali, fundamental di SD itu seperti lari, renang, berjalan, memukul, lempar, melompat. Jadi dasarnya dulu. Kalau dasar selesai, di SMP akan terlihat arahnya bakatnya ke sini. Di SMA kita akan tinggal mengarahkan kepada olahraga spesifik apa yang diminati oleh anak. Kurang lebih seperti itu nanti pada modul 2 itu sedikit gambaran ya untuk kegiatan ini. Oke, Kak, ini perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi kita saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi kita dituntut untuk pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan pada proses pembelajaran kita adalah sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi mereka, yang mendampingi mereka pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, jadi berproses di dalam pembelajaran adalah anak-anak atau peserta didik kita. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat, bentuk, fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Ini juga jadi PR kita, nanti ada juga di modul 2. PR kita selama ini, ketika kita pembelajaran sepak bola, yang main hanya anak laki-laki, anak perempuan akan duduk. Jadi kakak-kakak besok akan buat video aksi nyata ada 2 kali, ada di video aksi nyata awal di modul 2.1. Jadi setelah kakak buat video kurang lebih 30 menit tanpa potongan, kakak akan berproses pembelajaran seperti biasanya. Kita setelah selesai di modul 1.6, seperti biasanya setengah jam, tidak akan ada yang salah. Setelah itu akan ada di akhir proses diklat kita akan ada aksi nyata. Di situ akan ada penilaian atau instrumen-instrumen yang dinilai bagaimana sih kegiatan pembelajaran PJOK yang sebenarnya. Jadi PR kita di soal gender ini tadi, kembali lagi, di soal gender ini tadi, kita sering anak-anak perempuan lebih merasa dikucilkan ketika pembelajaran sepak bola. Dan anak-anak laki-laki merasakan ketika pembelajaran senam. Jadi itu akan jadi PR sama kita, gimana pembelajaran ini tidak hanya untuk anak perempuan, tidak hanya untuk anak laki-laki, tapi pembelajaran adalah untuk semua peserta didik. Bagaimana cara kita mengkondisikannya,
kita akan berproses sama-sama di dalam kegiatan diklat ini. Oke, satu lagi ada yang bentuk fisik, kita menjudge ada peserta didik kita yang mungkin maafnya badannya lebih besar daripada kawan yang lain. Oh kamu nggak usah lari, kamu tunggu aja. Nanti kamu nggak usah ikut, nanti lari capek. Atau misalnya ketika kita serahkan kepada peserta didik, anak yang berbakat kita lebih fokus kepada anak yang berbakat, anak yang tidak berbakat kita abaikan. Tidak seperti itu. Jadi kita akan berproses bagaimana cara kita mendesain pembelajaran agar semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran kita ini tadi. Oke. Selanjutnya. Tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini dari dua ini tadi kita akan menuju ke guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Hingga akhirnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani panjang hayat. Itu tadi tujuannya. Oke, ini pengantar lakukan modul 2.1 yang saya sampaikan tadi tentang video pembelajaran. Akan saya coba. Izin Pak, ada pertanyaan itu Pak dari Pak Sigit di komen Pak. Oh ya, sorry. Ada Kak Sigit, ada peserta didik yang ada penyakit Pak, di mana? Oh oke. Jadi kita belum sampai ke sana. Kita untuk modul pembelajaran ini tadi, modul khusus gerak yang PJOK ini baru gambarannya Kak Sigit ya. Jadi nanti kita akan sampai di modul 2, bagaimana cara kita mengantisipasi, bagaimana cara kita membuat pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana asesmen diagnostik, bagaimana mendesain pembelajaran agar semuanya bergerak, nanti kita kondisikan. Oke Kak Sigit. Saya akan coba spill pengantar lakukan modul 2.1 tentang video. Ini pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif atau lakukan. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Jadi besok kakak akan buat video pembelajaran, silakan pilih mau pembelajaran apa pada hari itu. Cuman videonya durasinya kurang lebih 30 menit, berproses seperti biasa, dimulai dari pembukaan, salam, hingga akhirnya kegiatan penutup nanti. Dan direkam ya. Ini dia. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Ini belum ya kayak nanti di 2.1 ini pengantar saja. Pertama, perhatikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik pengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau tripod dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi penempatan kamera, semua peserta didik kakak harus kelihatan di dalam kamera. Yang ketiga, suara kakak harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless. Selain itu, kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan aplikasi Google Meet atau Zoom. Jika kakak menggunakan Zoom pada saat proses pembelajaran 2.1 ini tadi, pada kegiatan pembelajaran yang 30 menit itu. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran atau RPP. Setelah itu, link rekamannya juga, link rekaman pembelajaran juga diunggah pada LMS. Nanti akan ada sampai kita ke modul itu. Due date-nya, batas waktu pengunggahannya untuk kita gelombang 2 tanggal 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi ini gambaran persiapan kakak-kakak nanti pada saat melakukan pengajaran efektif pada modul 2.1. Oke. Selanjutnya, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini.
bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Jadi ini ada 3 jawaban, ada 3 pertanyaan. Apa yang harapan Kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Apa yang mungkin terjadi, tantangan dalam mencapai harapan Kakak sekalian, dan yang terakhir bagaimana Kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Silakan Kakak, ini sebenarnya pakai Figma Jamboard, nanti akan coba kita sama-sama proses, tapi karena beberapa menggunakan handphone, silakan coba Kakak ada yang raise hand untuk jawab pertanyaan pertama, harapan Kakak yang ingin Kakak dapatkan selama kegiatan PKG PJOK ini. Silakan Kakak. Kakak ada? Atau kita mau menggunakan Jamboard, ada berapa orang yang menggunakan laptop, Kakak? Ada yang menggunakan laptop? Halo? Kakak? Rata-rata pakai laptop ini kayaknya, Pak. Mau pakai laptop semua ya? Saya coba share linknya ya, biar kita coba berproses sama-sama di dalam link Jamboard. Saya akan share linknya di, kayaknya pakai handphone masih bisa juga nih Kak Sigit. Saya akan coba share. Bentar ya. Yang belum buka laptop bisa ancang-ancang dulu buka laptopnya. Karena Jamboard ini akan kita gunakan hampir di setiap kegiatan nih, di setiap kegiatan kita hampir kita menggunakan Jamboard. Oke. Bentar ya. Oke.
Saya akan share tampilan jambutnya dulu di screen kita. Ini untuk tampilannya kurang, masih proses sebentar agak. Baik, ini proses tampilan jambutnya, masih proses. Oke. Izin Pak. Iya. Iya Kak? Iya Kak? Salat asar. Adan. Oke, siap. Ini lagi proses juga. Kita tenang dulu ya. Siap. Oke, Kak. Dan selesai, kita lanjut. Ini saya share di kolom chat untuk link Figma-nya. Silakan bergabung di kolom chat ya. Saya coba lihat prosesnya di sini. Untuk Figma ada 3 pertanyaan. Kita di kolom apa yang harapan Kak untuk ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK. Ini coba hapus yang kemarin, belum ada yang bergabung nih. Silakan Kak di link ya. Apa tampilan yang kelihatan di punya Kak? Sudah Pak, lagi proses Pak. Oke, siap. Jadi di 3 kolom ini ya. Oke, sambil berproses Kak. Di 3 kolom ini nanti kakak menggunakan sticky note, tinggal ambil sticky note-nya, tempelkan di sini. Boleh di mana saja, sesuai sama kolomnya. Kolom pertanyaan harapan ada di sini, warnanya bebas, terserah. Tinggal ketik aja apa aja yang mau kakak buat. Buat nama dulu, misalnya Sigit. Jawabannya ini. Oke, silakan kakak. Itu udah ada masuk 3 orang. Anonimus semua ya. Silakan proses agak, tinggal isi saja. Oke, handphone Pak. John nggak bisa. Coba klik Kak. Mau masuk nggak kalau di handphone?
Kira-kira coba buka tampilan kayak mana? Lambat Pak Jon. Iya. Silakan Iya, Kak, lola. Kak Agung nanti sampaikan via mic aja atau boleh di kolom chat harapan Kak Agung untuk kegiatan kita ini apa, tantangannya apa. Tantangan tadi beradu sama kegiatan PPG ya. Salah satu tantangan sih. Kalau harapannya ke depan ya mudah-mudahan menjadi orang lebih baik Pak Jon. Dapat ilmu yang banyak khususnya kan. Karena tahu dari PKG ini dapat ilmu yang banyak. Amin. Cara lebih baik. Oke. Itu Pak Jon. Amin. Nah, tantangannya tadi selain PKG apa lagi kira-kira Kak Agung? Tantangan yang untuk mencapai supaya jadi lebih baik tadi apa sih tantangan lainnya? Ya harus sih Pak Jon selalu ingin menjadi yang terbaik aja Pak Jon. Tantangannya banyak. Selain kegiatan PKG tadi apalagi ada tantangannya Kak? HP Lola Pak Jon. HP Lola. Oh, itu udah masuk tuh, udah bisa itu. Hah? Tinggal itu. Udah masuk. Ini ada siapa nih? Ada 3, ada 2 yang masuk, baru 2 masuk nih. Bentar Pak Jon, coba saya buka Pak Jon ya. Oke, Saya tadi masuk keluar lagi Pak, lambat Pak. Oh iya. Ini ada Kak Denny sama Kak Asrul udah masuk nih. Silakan pakai ini ya Kak Denny dan Kak Asrul yang udah masuk, pakai sticky note. Tarik sticky note-nya, letakkan. Oke, setelah itu ketik aja misal contoh Denny harapannya apa? Tulis di sini harapan saya seperti itu. Kalau lebih gitu. Ini sticky note-nya boleh pilih warnanya. Menggunakan sticky note ini ya. Jadi kami kayak mana Pak? Nanti nggak ada nilai kami Pak. Coba buka lihat handphone dulu, Kak Sigit. Iya Pak. Nggak bisa dari handphone Pak Det. Iya, nggak bisa ya. Harapannya lah, harapan Sigit lah. Di apa aja, di kolom chat aja. Apa harapannya, terus tantangannya untuk mencapai harapan tadi apa, kontribusi untuk kegiatan dan harapan serta mengatasinya gimana? Kira-kira ada 3 pertanyaan tuh. Berarti emang nggak bisa di handphone ya? Pak Jon. Pak Jon. Ya. Mau nanya Pak Jon, adakah modul-modul berdiferensiasi untuk ada. Nanti luring Kak Agung di kita bahas habis untuk pembelajaran diferensiasi itu berkaitan dengan kegiatan PKG PJOK, berkaitan dengan pembelajaran PJOK di kegiatan tatap muka nanti Kak, aman. Semua modul kita, kegiatan kita ada 13 modul. Ini baru sampai modul pertama. Oke, siap Kak Agung, aman. Ada. Nanti saya share modulnya, aman. Oh, itu yang saya tunggu Pak Jon. Membantu saya untuk ini Pak Jon. Aman. Silakan, ini masih berdua yang masuk, baru Kak Asrul dengan Kak Denny. Boleh berproses Kak. Ini gimana Pak? Ini udah di dalam ini kan ada modul 1.4, modul 1.6. Oh, gitu tampilannya ya? Iya, ini tampilannya seperti ini. Kak Denny masuk di modul yang materi orientasi Kak, yang paling sudut kiri sekali. Oh, sebelah kiri Pak. Iya. Nanti di bagian zoom-nya, itu ada udah masuk Kak. Ini ada nama ini. Di paling kiri sekali untuk zoom-nya ada di kanan layar kita. Ada plus dan minusnya itu untuk zoom tampilannya. Nggak bisa diklik Pak Jon. Apa yang nggak bisa diklik Kak? Ini apanya? Keynote-nya? Iya. Udah 3 kali mulai. Dari HP nggak tuh? Aset modal manusia. Nggak bisa diklik. Siapa nih? Ada Kak Gael, harapannya baru harapan deh, belum ada isiannya. Kita Kak buat harapan. Hai Pak Jon. Hah?
Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ini. Ya harus pakai laptop kayaknya memang Kak. Tantangan harapannya Kak Sigit. Harapannya dengan PKG PJOK ini pertama ilmu agar kami guru-guru tidak salah arah dalam didik anak. Siap. Tantangannya mungkin tantangan selama PKG ini jam mengajar mungkin Pak. Kalau tantangan luarnya mungkin alat-alat pendukung belum lengkap. Baik. Oke. Siap, lanjut silakan Kak yang lain. Yang Kak Denny dan Kak Asrul di dalam Jamboard sudah bisa, Kak? Aman? Belum Pak, hanya Belum, Pak, buat masih. nama aja nih Pak. Oh, buat nama Iya, ya? baru selesai Ambil buat dari nama kan, terus Habis masih nama apa agak lagi Pak? baru itu ada soal di atas kan Kak? Apa yang harapan Bapak Ibu untuk mendapatkan selama pendidikan PKG ini? Itu sesuai sama soalnya kan? Ya. Pakai sticky note yang pink ini ya Kak ya? Itu coretan siapa ya? Ini sticky note yang pink ini Kak. Tinggal tarik, tempelkan aja di salah satu biar kawan-kawan yang lain bisa lihat juga. Oke, belum ada Kak yang di Figma atau ada yang mau open mic silakan. Ini di kolom chat ada Kak Sigit. Kak Sigit. Kak silakan di kolom chat juga boleh. Harapannya apa, tantangannya apa, cara mengatasi tantangannya gimana. Oke. Kalau mau ada yang open mic langsung silakan Kak, kita berbagi sepengalaman Kak. Kak Denny sudah bisa Kak? Mau Kak? Masih proses Kak Denny dan Kak Asrul? Oke, ini siapa yang geser ya? Kak Asrul. Yang iya Kak, silakan aja ambil di bagian bawah ini yang dilihat di share screen kita. Ada ini Kak, ambil sticky note-nya aja. Ini sticky note yang kertas warna pink ini Kak. Bisa Kak Asrul? Ambil sticky note-nya. Payah Pak. Kakak klik aja di kertasnya ini, tarik ke atas. Tempelkan di situ. Coba saya contoh ya. Ini Kak. Ambil, Ya. tempelkan saja. Tap. Tinggal ketik Kakak. Enter. Oh ini udah ada nih. Ya siapa nih? Kursornya digerakin ke sini aja Kak Asrul. Nih, ke bagian ini. Ke bagian sticky note-nya. Bisa Kak? Kak Denny bisa? Kakak yang pakai handphone boleh ambil link-nya ini, bantu kirim ke grup kita biar nanti di rumah sama-sama proses mencoba sticky note-nya. Ini masih kegeser sama Kak Asrul nih. Coba bagikan link-nya ya.
di WA kita, di WA grup kita. Ini jadi hijau semua nih, siapa yang buat ya? Pak Asrul Nasution. Oh, Kak Denny udah ada tulisannya kayaknya. Oh ya, dulu. Mana ya bahaya kali. Kacau nih. Ini mana ya? Ini udah ada nih. Tuliskan pendapat masing-masing Anda di kelas. Siapa yang buat nih? Ini harapan saya sebagai guru PJOK untuk mengikuti PKG PJOK adalah yang pertama, agar saya lebih paham mengenai tujuan pembelajaran PJOK untuk peserta didik. Ini punya siapa nih, Kak? Siapa nih ya? Punya saya Pak. Oh iya, ada nama. Nggak ada nama. Oke, udah muncul, udah boleh muncul. Ini Oke. coba pindah dulu nih Pak Fasil. Siap. Saya nggak pindah ke komputer ini. Izin keluar dari HP dulu ya. Ini linknya ada di sini. Saya kirim ya di kolom chat ya linknya, Kak ya. Oke. Oh, ini udah mulai panjang nih. Ada Kak Denny. Saya kirim juga di apa ya, kayak di grup kita ya, untuk sama-sama Kak pelajari, sama-sama pelajari Kalau di sudah itu rumah di tentang enter atau gimana Pak? Diklik aja ke bagian yang lain, ke bagian yang kosong, Kak. Pak John. Oke ya. Izin Pak John, Pak John. Gimana Kak Agung? Spotnya lobet. Oke. Izin Pak John. Assalamualaikum. Salam, siap. Oke, Kak, kita stop dulu untuk yang ini. Kita lanjutkan dulu materi kita karena ada satu lagi. Baik, tadi udah saya kirim juga di WA Group. Di WA Group sudah saya share. Silakan nanti Kak berproses. Itu terkait harapan dan tantangan serta bagaimana cara Kak mengatasi tantangannya. Jadi sebagian tadi sudah bersuara juga, sudah ada yang di kolom chat, sudah ada juga yang di Figma-nya. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Ini tadi udah lewat, kita sudah gunakan Jamboard. Ini tadi tampilan kurang lebih seperti ini, Kak sudah buat jawabannya. Jadi kita sama-sama proses pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih efektif lagi. Oke, kesepakatan pembelajaran. Baik, ini kita coba nanti saja. Kesepakatan pembelajaran ini kaitannya dengan ada poin-poinnya. Ini dia poin-poinnya, kesepakatan bersama kita. Jadi Kakak, pada kegiatan kita ini kita akan direkam, akan ada proses perekaman. Jadi saya tidak berharap banyak Kakak selalu on cam, tapi ketika Kakak membuka mic, ketika Kakak open mic, baiknya Kakak open cam juga, open kamera juga. Jadi biar sama-sama berproses. Kita di perekamannya juga mudah-mudahan terlihat. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, hadir seutuhnya, sama-sama kita hadir di ruangan ini ketika kita sepakati waktu, hadir sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Setelah itu kendala teknis terkait jaringan, baterai laptop, dan lain-lain, hal-hal yang lain, semoga bisa Kakak antisipasi sebelum kegiatan kita mulai. Oke, nanti kita akan coba pemilihan ketua kelas, akan kita proses di dalam WA Group saja. Oke, kita lanjut di modul 1.1. Oke. Saya coba bagikan modul 1.1-nya.
kita masuk ke modul 1. Modulnya refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK. Sebelumnya Kak, fasilitator 204 ini siapa ya Kak? Kak, fasilitator 204 siapa ya? Adakah? Kak, yang pakai akun fasilitator 204? Ada Kak? Denny nggak Pak? Kak Denny? Kak Denny ya? Kenapa Pak? Enggak, ini di sini memang ada 2 ini fasilitator. Siapa ya fasilitator 204? Halo? Pak Gail enggak? Enggak, Kak Gail ada. Asrul ada siapa ya? Karena nanti dia Izin Pak Dep, ini sampai jam berapa Pak Dep? Bentar lagi Bang. Habis live ini paling 15 menit. Sebelum jam 4 sudah kita tutup. Oke Pak ya, kita lanjut aja ya, Kak ya. Baik, modul 1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di tujuan sesinya peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agendanya mengapa dan apa serta analisis cerita. Ini ada quotes dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Tuh, mengenai refleksi itu ada 2, untuk yang saat ini ada 2. Sebelum kita sampai ke modul refleksinya, ini mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi dan apa itu refleksi serta apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Tindakan seorang guru, kita selama ini mungkin ada di sini tindakan rutinnya itu mengabsen, menyampaikan materi, minta berbaris, memberikan kalimat instruksi. Untuk refleksi perbaikannya, hendaknya setelah kegiatan PKG ini, tindakan reflektifnya mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi nanti tindakan reflektif yang kita buat setelah kegiatan PKG ini, setelah diklat PKG ini, kita akan ada cara mengabsen peserta didik yang mudah bagaimana, nanti kita cara menggunakan tools pembelajaran baru, baik itu menggunakan multimedia, atau alat-alat yang ada di sekolah bagaimana, terus bagaimana cara membuat barisan murid yang mengasihkan, serta kalimat instruksi atau umpan balik kepada peserta didik yang dengan bahasa yang berbeda. Oke. Selanjutnya 7 karakteristik praktik belajar reflektif, memilih fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data, melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikiran terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. Terakhir, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Terakhir, berusaha mengembangkan praktik pengajarannya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi nanti kita akan belajar banyak, Kak, mulai dari cara kita menyusun modul, cara kegiatan pembelajaran geraknya nanti bagaimana cara ada ekstensi, ada umpan balik, ada nanti umpan balik ada umpan balik sandwich, ada kita pokoknya bagaimana nanti kita menyiapkan asesmen diagnostik, bagaimana nanti kita menggunakan asesmen yang sebenarnya pada PJOK, hingga akhirnya nanti kita akan ada proses, ada satu modul nama modulnya Sport Education Model. Itu adalah modul kalau di RPP atau di modul itu adalah PJBL atau Project Based Learning-nya PJOK. Jadi selama ini PJBL yang kita adopsi selama ini adalah PJBL dari pembelajaran lain, sedangkan PJBL PJOK itu ada tersendiri. Kita lanjut. Kita akan sampai nanti prosesnya kepada modul itu. Analisis cerita. Ini ada cerita Pak Raga. Pak Raga guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias.
Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses, tentang teknik menembak, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Lalu pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Ini cerita ya. Kakak-kakak silakan analisis cerita yang saya bacakan tadi. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini? Ya, hubungkan dengan praktik mengajar kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Jawab di LMS. Jadi nanti setelah kegiatan ini akan ada di LMS, akan ada pertanyaan, kakak akan membuat refleksi di LMS. Jadi kakak silakan berproses di LMS. Pertanyaannya ini bagaimana, nanti akan ada juga di dalam LMS pertanyaan yang saya tampilkan slide ini, bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar yang sudah kakak lakukan. Setelah itu, ketika kakak menjadi ke Pak Raga, apa refleksi yang kakak buat? Jadi nanti analisis ceritanya pada LMS, ceritanya juga ada di LMS. Jadi setelah kegiatan ini besok hari, silakan buka LMS-nya, due date sampai kapan, tugasnya kapan terakhir dikumpulkan, silakan dicek LMS-nya kembali. Oke, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap muka selanjutnya. Terima kasih. Oke, Kak, di akhir sesi ini saya harap Kak melakukan refleksi atas bagaimana Kak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesia serta keberpihakan kepada peserta didik. Sebelum kita tutup, ada nggak pertanyaan untuk tugas pertama kali nih, tugas refleksi atau menganalisis cerita Pak Raga tadi, Kak? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan, Kak. Ada yang ragu atau bagaimana? Silakan, Kak. Atau sudah oke, Kak? Soal refleksi Pak Raga ini tadi? Saya sudah oke, Pak. Yang lain. Oh, udah dibuka sama Kak Denny. Kakak yang lain gimana? Bagaimana, Kak? Tentang menganalisis cerita, kakak membuat refleksi ya di dua pertanyaan awal tadi. Di dua pertanyaan ini. Dua pertanyaan awal tadi ini bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan praktik mengajar PJOK yang selama ini kakak lakukan. Setelah itu kalau kakak menjadi Pak Raga ini, refleksi apa yang kakak buat? Sudah cukup sampai situ, Kak? Ada pertanyaan, Kak? Cara membuat refleksinya? Mas? Modulnya bisa di-share, Bang Dep. Untuk modul ketika kakak buka LMS, ada modul di dalam itu, Kak? Oke, baik, Kak. Ya, ada modul di situ, ceritanya juga ada di situ. Kakak tinggal berproses di dalam LMS-nya saja. Jadi wajib dibuka LMS-nya. Ada lagi Batas waktu pengumpulannya kapan nih, Kak? Di LMS masing-masing kayaknya ada. Kayaknya ini tugas ini mulainya besok. Biasanya kalau mulai besok pengumpulannya di jam 12 malam besoknya biasanya. Misal di jam 12 malam lusanya. Ini kita hari Senin, Selasa tugas, berarti Rabu malam. Oh, baik.
Siap, Kak. Gimana kakak yang lain ada? Ada lagi pertanyaan kakak? Oke, kalau tidak ada, saya anggap oke. Kita coba kira-kira ada nggak kandidat untuk ketua kelas kita untuk proses diklat kita ini, kakak? Menurut kakak yang bisa menjadi ketua kelas untuk mengingatkan kawan-kawan masuk untuk sebagai volunteer lah, sebagai pengingat kawan-kawan yang lain. Ferdi, Kak. Kak Ferdi bersedia gimana? Iya Pak, pengalaman dari Pak Ferdi bagus Pak untuk ini Pak, koordinasinya. Kak Ferdi ya. Oke, Kak Ferdi gimana? Oke, siap Pak, siap. Siap ya, bantu ya Kak Ferdi ya. Jadi nanti akan saya share kalender pendidikannya, kapan kita akan jimit, kapan tugasnya nanti Kak Ferdi buat. Misal, Kak hari ini kita ada tugas refleksi, due date-nya jam 12 nanti malam. Nanti kan Kak Ferdi lihat di LMS, sampaikan. Nanti saya juga ingatkan. Atau nanti saya cek ada peserta yang belum, silakan Kak Ferdi hubungi, Kak, ini tugasnya belum selesai. Jadi soalan tugas kakak, ketika kakak terlambat jangan takut, tetap upload saja, walaupun misal jam 12 malam Rabu habis jadwal, kakak ada kendala apa aja, misalnya paginya baru kakak upload nggak ada masalah. Dia cuma ada tulisan late atau terlambatnya, nilainya akan berkurang interval 5 sampai 10. Jadi ketika terlambat laksanakan saja. Oke, Kak Ferdi bisa Kak Ferdi ya? Tidak bisa sampai baterai kosong aja Pak ini. Oke. Setelah ini kakak kita akan coba foto sebelum foto bersama. Setiap kali kita selesai kegiatan kita akan berfoto bersama ya Kak ya. Oke. Kakak kita akan berfoto bersama. Sebelum foto bersama kita akan tutup dulu dengan doa. Kesepakatannya tadi yang pertama datang sesuai kesepakatan yang kita buat di dalam WA group. Yang kedua ketika Kak berbicara atau open mic sekalian open cam biar di dalam proses rekaman yang nampak ketika Kak berbicara. Oke, Kak Ferdi ada pertanyaan sebagai ketua? Aman? Oke, aman Pak, aman. Aman ya. Bantu pimpin doa Kak Ferdi, pimpin doa dan foto untuk kegiatan awal kita ini Kak. Ini udah banyak yang keluar pula ya. Sorry Pak, sebelumnya Pak, ini saya lagi di mobil ini Pak, lagi di jalan Pak. Oh ya, Kak bantu doa aja Kak Ferdi. Silakan tunjuk siapa saja yang untuk pimpin doa, boleh Kak Ferdi. Silakan. Apa Kak? Untuk pemimpin doa mungkin bisa dari Pak siapa? Tinggal berapa orang nih Pak? Ada 8 kita. Ada Kak Gael, Kak Asrul, Kak Dedi, Kak Iqbal sama Kak Suwardi. Mungkin pemimpin doa bisa oleh Pak Suwardi lah Pak ya. Kak Suwardi, silakan Kak Suwardi. Kita open mic kakak karena ini ada sesi foto. Silakan open mic, open cam kakak semua. Akan ada sesi foto. Kak Asrul, Kak Dedi. Siap. Yang lain silakan open cam. Silakan Kak Suwardi untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kawan-kawan semuanya. Sore Kak. Baik, untuk mengakhiri untuk pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kita bersama dulu. Silakan bersama dulu kalau olahraga atau kita kelas berapa? 14 ya, kalau olahraga dulu ya Kak. Saya coba ambil 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kita kelas 14 apa nih nama semboyan kelas saya Kak? 14 ya Kak. Kami dulu kebetulan saya kemarin hasil pendidikan nasional. Ketika saya sebelum menjadi Pasda ini kelasnya kelas 9, nama kelasnya 9 naga, 14 nih. Nama kelas kita.
Karena nanti pas kita kegiatan luring, kita di satu kelas akan ada semboyan kelas masing-masing. Apa nih kelas kita Kak? 14 ya Kak, cocoknya. Ada yang punya ide atau nanti dituangkan di WA grup saja? Ada? Dituangkan di foto WA pakai, aja. oke siap. Ini Kak foto pakai apa kelas 14 ya, 10 sama 4. Oke. 1 gini Kak, 1 2 3. Oke. Terima kasih Kak. Baik, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini untuk sesi pertemuan tatap muka. Terima kasih banyak Kak sudah berproses di dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan Kak diberikan umur yang panjang, rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, terus berproses. Kita akan berproses cukup panjang 3 bulan. Mudah-mudahan Kak terus dibagikan kekuatan, kewarasan, kesehatan, rezeki yang baik, dan waktu yang baik kita bisa berkumpul nanti pada kegiatan luring. Terima kasih ya Kak Hebat untuk hari ini. Yang ada kegiatan kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin live silakan Kak.